Dan sobat juga bisa lihat di sini ada beberapa pucuk kuntum bunga ya, ini yang akan mekar, dan ada beberapa yang sudah berwarna merah. Doni Martono, Setapak 9. Halo Sobat Setapak 9, pada video kali ini saya akan membagi tips bagaimana memindahkan pohon kerenda ke dalam pot yang lebih besar. Kenapa Sobat perlu menanam pohon kerenda atau sering disebut sebagai pohon samarinda? Karena pohon ini sudah termasuk pohon langka. Dan pohon ini juga bisa digunakan sebagai pohon herbal, di mana buahnya dapat digunakan sebagai obat sariawan maupun untuk mengatasi panas dalam. Selain sebagai pohon herbal, pohon ini juga sangat artistik. Batangnya seperti ini Sobat, dengan daun yang lonjong seperti ini. Kemudian pada bagian batang, ini ciri khasnya seperti ini. Pohon kerenda ini termasuk pohon perdu yang tingginya bisa mencapai 5 meter. Dan ketika tidak kita kasih penyangga, pohon ini akan melengkung seperti ini Sobat. Dan untuk diketahui Sobat, bahwa pohon kerenda ini ditanam sudah sekitar 6 bulan yang lalu, dan sekarang tingginya sudah 1 meter lebih seperti ini. Baik, alat dan bahan apa saja yang diperlukan untuk melakukan tips ini? Bahan yang pertama, kompos, sekam, pupuk kandang, tanah, secalur atau serbuk cangkang telur. Kemudian untuk alatnya, kita butuh bak besar yang digunakan untuk mencampur semua media tanam. Kemudian pot besar yang digunakan sebagai media yang baru, skop, cutter, tali karet, palu, dan kita juga membutuhkan besi dengan panjang 2 meter. Langsung saja kita masukkan tanah, pupuk kandang, sekam, kompos, secalur atau serbuk cangkang telur. Kemudian kita aduk kelima media tanam ini. Setelah media tanam tercampur dengan sempurna, langkah selanjutnya adalah kita masukkan media tanam ini ke dalam pot. Pot kita isi media tanam setengah dulu, baru kita masukkan tanamannya. Untuk akar tidak usah dihilangkan ya Sobat ya, kita langsung masukkan ke dalam pot yang lebih besar. Pastikan posisinya di tengah-tengah persis seperti ini. Kita isi lagi dengan media tanam yang masih tersisa. Setelah pot terisi dengan media tanam penuh seperti ini, langkah berikutnya adalah kita siram agar rongga di bagian dalam pot ini bisa lebih padat, dan nanti kita tambahkan lagi dengan media tanam yang masih tersisa. Setelah air mengering, kita bisa tambahkan lagi dengan media tanam yang masih tersisa sampai permukaan pot ini penuh dengan media tanam yang baru. Baik Sobat, langkah berikutnya atau langkah terakhir adalah kita pasang besi penyangga. Ini untuk yang ideal, Sobat bisa menggunakan besi yang tidak mudah berkarat seperti ini. Dan besi ini panjangnya 2 meter. Nanti akan kita pasangkan tepat di tengah-tengah pot. Baik, langsung saja kita pasangkan besi ini dengan menggunakan bantuan kursi dan palu.
posisinya tepat di tengah-tengah ya. Kemudian pastikan posisi besi ini tegak lurus ya sobat ya. Jika posisinya sudah tegak lurus seperti ini, yang kita lakukan adalah kita kencangkan dengan palu. Baik sobat, setelah tiang ini terpasang sedemikian rupa, langkah berikutnya kita pasangkan tali dengan menggunakan karet yang fleksibel seperti ini ya. Kemudian batang ini kita arahkan ke atas seperti ini sobat. Ya, seperti ini. Kemudian kita ikat. Seperti ini. Tujuan dari pemberian penyangga ini agar batangnya nanti bisa lebih tegak dan kita bisa mengontrol sampai berapa ketinggian yang kita inginkan. Dan dengan batang yang seperti ini otomatis bentangan terap-terapan dari batang ini nanti akan lebih mudah kita kontrol. Karena memang lokasi di sini sangat sempit, jadi kita harus pintar mengatur agar batang ini tidak memenuhi space yang ada di sini. Baik, kita lanjutkan dulu untuk pemasangan talinya. Kita ikat juga untuk bagian yang bawah. Semua kita arahkan jadi satu agar pertumbuhannya ke atas semua. Ini durinya seperti ya sobat ya, jadi kita harus berhati-hati agar tidak tertusuk durinya yang sangat tajam ini. Selesai. Baik sobat, bagaimana perkembangan dari pohon kerenda ini akan disampaikan pada video berikutnya. Baik sobat setapak 9, hari ini 5 bulan pasca pemindahan pohon plum karendang dari pot kecil ke dalam pot yang besar. Sekarang tingginya sudah mencapai sekitar 2 meter. Dan untuk mencapai bentuk seperti ini kita ada triknya ya sobat ya. Ini kita beri dengan menggunakan besi penopang di sini. Kemudian batang-batang dari plum karendang ini kita ikatkan dengan menggunakan tali gelang seperti ini. Dan kita juga rutin melakukan pemangkasan pada batang yang mengarah ke luar. Jadi kita melakukan pemangkasan seperti ini sobat. Untuk batang yang melebihi jarak sekitar 30 cm kita lakukan pemangkasan seperti ini. Nah, dari pemangkasan ini sobat bisa lihat ini percabangan lebih bagus dan kita bisa atur sedemikian rupa dengan teknik seperti ini sebagai solusi jika sobat mau menanam plum karendang di rumah dengan kondisi taman yang terbatas. Dan sobat juga bisa lihat di sini ada beberapa pucuk kuntum bunga ya, ini yang akan mekar, dan ada beberapa yang sudah berwarna merah. Untuk menunggu berwarna merah ini sekitar hampir 1 bulan lebih ya. Dan untuk yang layak dimakan itu yang warnanya seperti ini sobat, yang agak kehitam-hitaman ini. Bentuknya seperti melinjo tapi lebih besar ya, dan warnanya seperti anggur. Dan pohon ini bergetah ya, termasuk pada bagian buah. Untuk rasanya asam gitu ya, tapi pohon ini tetap cantik untuk ditanam. Baik sobat, kenapa sobat perlu menanam pohon plum karendang ini? Karena pohon ini termasuk pohon langka dan bentuknya juga terlihat artistik. Baik sobat, jika sobat ada pertanyaan langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like serta subscribe, dan nantikan tips-tips menarik lainnya di Setapak 9 Modern Decoration.